Dari ketidaksengajaan, awalnya dari hobi fotografi, kemudian pada saat jalan kita menemui capung, kemudian kita coba menangkap dengan kamera. Tadinya dari hanya visual di foto, ternyata kok menarik, eksotis gitu. Kita pertama kali menemukannya pada saat gerakan capung itu baru aja hinggap, jadi kepakan sayapnya itu masih terbuka. Itu eksotis. Nah, kemudian kita coba telusuri lagi lewat referensi yang ada supaya kita kemudian lebih mengetahui ada berapa spesies sih capung itu. Ternyata referensinya di Indonesia ini sangat sedikit. Nah, dari situ maka kemudian saya sama Tabita dan beberapa teman lain selalu browsing, memaksimalkan media yang ada. Di situ kita kemudian mengenal banyak komunitas capung itu hadir di masyarakat dunia. Disitulah maka kemudian kita memberanikan diri berkomunikasi dengan komunitas-komunitas capung dunia. Capung itu memang bisa diambil merupakan suatu lambang serangga penyeimbang ya. Dalam hal ini dia bisa menjadi predator yang membunuh serangga-serangga lain. Artinya membunuh itu sebenarnya adalah menyeimbangkan, karena kalau tidak dibunuh semakin tinggi. Paradigma mencintai. Jadi mata capung beda dengan mata kita melihat. Oleh karena itu jangan berpikir bahwa semua makhluk itu sama dengan yang kita ingini. Salah satu pecinta burung di Indonesia banyak sekali. Bukan pecinta burung, pemenjara burung yang banyak. Seorang researcher dari Australia, ketika kita datang ke sana, Pak Andi datang ke sana, itu beliau sedang menyuapi anak burung. Kemudian ditanya, ini kamu pelihara burung? Tidak, saya menemukan burung ini jatuh di belakang rumah saya. Tapi ketika burung itu sudah sembuh, dia lepaskan lagi ke habitatnya. Inilah pecinta burung. Saya berkesempatan mendapatkan pembelajaran mengenai studi mengenai serangga air di Sungai Gajah Wong ya. Gajah Wong di Jogja itu mulai dari Merapi itu turun sampai bawah. Kemudian saya belajar itu di Jepang ya, di Osaka, pelajari mengenai beberapa jenis serangga termasuk capung di dalamnya gitu. Sebagai bioindikator untuk kualitas air. Gitu. Jadi dengan kita mengetahui spesies-spesies tertentu, itu kita bisa tahu bahwa air ini adalah masih bagus, air ini sudah tercemar logam berat dan sebagainya. Kalau airnya tercemar otomatis capungnya tidak datang? Ada jenis capung tertentu yang ada, maksudnya tercemar berat nggak ada, tercemar ringan ada, tapi ada yang tidak tercemar baru ada capung itu. Di Jawa Timur kita punya berantas, kita punya masalah besar dengan kualitas air itu. Salah satu yang bisa merubah itu adalah capung ini. Kita libatkan ya sekolah SD, SMP, SMA yang ada di dekat sungai untuk melakukan kegiatan sekali seminggu untuk memantau capung apa yang ditemui di kampung mereka. Pendidikan anak-anak itu adalah investasi ke depan. Jadi orang tua itu kan keras kepala sih. Mana bisa dia mikirin lingkungan, dia mikirin diri sendiri, mikirin mobilnya istrinya, gitu. Mikirin dia sendiri kan. Bikin bagaimana dia mendapatkan kursi kan itu. Jadi adik-adik sekalian, nggak ada yang mikirin kalian. Yang mikirin adalah kalian sendiri 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Di Indonesia cuma Denpo aja. Tadinya kita nggak pernah punya pikiran bahwa kita yang pertama. Kita mendapat informasi yang pertama itu justru pada saat kita dialog dengan WDA, Asosiasi Capung Dunia. Luar biasa, kita berkenalan dengan kalian gitu, dia bilang seperti itu. Karena memang data capung di Indonesia mereka sangat sedikit. Dan ketika kita tanyakan untuk mempermudah kita belajar tentang capung, apakah kita bisa menemukan komunitas-komunitas yang dekat dengan kita di Indonesia tentunya. Mereka mengatakan kita baru kenal dengan kalian. Sayur saya itu menjadi satu rantai ekologis di mana
siapapun, apapun itu, saya tidak membuat sebuah diskriminasi apapun, itu punya hak hidup di sana. Misalnya di rumah ada kodok, ada kada, dan semua binatang bisa lewat bahkan masuk di dalam rumah, dan saya persilahkan, saya tidak akan mengganggu. Dan itu yang ingin saya tanamkan pada anak-anak saya. Dan sampai saat ini baik-baik saja. Jadi dalam bayangan saya, pertanian, rumah adalah sebuah jaringan kehidupan, sebuah komunitas ekologis di mana siapapun, apapun punya relasi-relasi hidup, jaringan-jaringan hidup, dan kemudian disitulah stabilitas ekosistem, stabilitas ekologi itu terjadi. Saya tidak akan mengatakan sebuah serangga kepik itu adalah hama. Tikus, saya tidak akan membenci tikus walaupun dia makan gabah saya. Silakan makan, tapi saya percaya ketika ada sahabat ular saya yang akan menjaga supaya tikus tidak makan banyak, karena dengan dia memakan tikus maka jumlah tikus tidak akan banyak. Begitu juga ketika ada capung yang saat ini kita menjadi sumber inspirasi hari ini, ketika capung itu ada maka larva-larva atau yang dikatakan hama, saya tidak mengatakan hama tapi sepupu Jawa saya ini juga tidak akan mengganggu sayuran saya. Rumah saya orang boleh ada, tapi dia tidak akan makan sebanyak yang orang mengatakan. Misalnya ada ukuran 10% turun, monggo, itu hak untuk mereka punya hak untuk hidup, untuk makan apa yang saya tanam, karena saya juga menjadi bagian dari mereka. Perilaku kita membunuh, menghilangkan sesuatu, pasti akan ada trade off, yang satu hilang, yang satu eksplosi, kan itu kan. Kita selalu menuduh si belalang itu adalah musuh, tikus itu musuh, kemudian capung itu sahabat, laba-laba adalah sahabat. Tapi persoalannya bukan itu sebenarnya. Semua serangga, semua binatang di dalam kaitannya dengan pertanian, dalam sebuah ekosistem kayak gitu, dia adalah anggota keluarga dalam sebuah disebut komunitas ekologis. Nah, dalam komunitas ekologis itu ada wereng, ada tikus, ada ular, ada kadal, ada sekian banyak serangga, itu saling berhubung satu sama lain. Kita punya relasi. Bagaimana kita menganggap mereka adalah saudara sepupu kita, sepupu jauh spesies. Ketika kita punya relasi saudara, maka saya akan melindungi dia betapapun dia bandel, kan gitu kan. Tapi saya tidak akan membenci tikus yang nakal dan kemudian lebih menyayangi capung yang lebih manis, kan. Saya adalah dosen hama penyakit tumbuhan di UGM. Yang disebut hama itu dalam konteks hama dan penyakit itu, hama itu adalah status. Jadi bukan organismenya. Oleh karena itu digabungkan dengan penyakit, karena penyakit itu bukan organisme. Organismenya adalah patogen, penyebab penyakit. Hama ini adalah suatu status di mana populasi sesuatu itu merugikan secara ekonomi. Oleh karena itu yang harus dimusnahkan bukan serangganya, tapi status namanya. Ibarat ada seorang, maaf itu pelacur misalnya, bukan pelacurnya yang kita bunuh, tapi perbuatan hinanya itu yang kita hilangi. Capung adalah salah satu dari web of life ya, jadi dari jejaring makanan ya, jadi jaring-jaring makanan ini, sehingga kalau itu punah maka itu akan memotong siklus jejaring itu. Nah, ini membuat ketidakseimbangan alam gitu ya, yang mengakibatkan banyak hal itu. Salah satu contoh kalau untuk serangga air yang misalnya ada terjadi wabah yang disebabkan oleh nyamuk yang terlalu banyak, kan
predator nyamuknya mati. Itu ada jentik-jentik yang kemudian orang takut dengan jentik-jentik karena itu mengakibatkan penyakit nyamuk kan gitu kan. Tapi percayakan coba, pasti akan datang pemangsa kan gitu kan. Salah satu fungsi dari anaknya capung itu juga makan jentik-jentik. Itu salah satu contoh, tapi bukan hanya itu ya, banyak sekali. Memang kemudian media fotografi menjadi pendekatan yang cukup efektif untuk merekam jejak capung apa saja yang ada di Wendit. Nah dari situ kemudian kita coba belajar lagi tentang masing-masing jenis yang kita temukan di Wendit itu apakah habitatnya sama apa tidak. Dan ternyata tidak. Habitat tanaman kangkung namanya, ternyata itu tidak ditemukan di rumpun bambu ataupun di perairan yang mengalir deras. Hal-hal seperti itu. Donatis atau ahli capung di Indonesia masih sangat sedikit, referensinya sangat sedikit. Kita menemukan banyak referensi teks, buku itu dari luar negeri. Kita menghadirkan buku-buku juga beli di luar negeri. Anak-anak itu belajar untuk membantu penguatan di penelitian juga. Saya pesannya di buku-buku luar negeri. Artinya ternyata kan capung itu menjadi salah satu insek yang cukup sensitif terhadap kualitas air. Artinya kemudian capung kemudian dipakai untuk bagaimana capung bisa menjadi pendeteksi awal bagaimana kualitas air itu masih sehat, apakah sudah cukup tercemar atau banyak tercemar. Maka kemudian ketika kita bergelut dengan capung, maka kemudian ya artinya kita ingin bicara ataupun kita ingin mencoba tetap membangun sebuah lingkungan yang baik, tapi entry point-nya melalui capung. Karena ternyata kan capung juga ternyata kan sahabat manusia juga, sahabat petani juga, karena ternyata capung menjadi predatornya walang sangit, orang coklat. Umumnya petani ya, capung dan serangga yang lain adalah sesuatu yang terabaikan dalam sistem pertanian kita. Yang ada adalah hubungan petani dengan lahan, petakan lahan, bagaimana itu menghasilkan. Yang relasi dengan yang lain tidak ada. Itu yang menjadi persoalan. Jadi paradigma lingkungan dalam pertanian itu untuk pertanian modern tidak ada. Artinya bagaimana mereka membeli bibit, memberi pupuk, merawat, semuanya untuk panen dan produksi. Dia tidak berpikir apakah vegetasi itu berguna atau tidak, capung itu berguna atau tidak, serangga itu berguna atau tidak ada. Mestinya kita harus mengubah paradigma kita yang mendapatkan secepatnya menjadi berpikir bahwa proseslah yang utama, bukan tujuan akhir. Kita masih berpikir tujuan akhir, sehingga kalau mau mengamati capung, kemudian kita manfaatkan teknologi untuk apa gitu. Dan itu akan membuat kita selalu melakukan itu dengan pestisida kan gitu kan, menyemprot lebih banyak dan terus kan gitu kan. Kita kemudian tidak bisa berhenti. Mungkin hasilnya tampaknya bagus, tapi kamu bayangkan berapa pestisida yang melekat di dalam sayuran itu, dan itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian berapa banyak pestisida itu yang masuk dalam sistem air tanah kita yang akan meracuni, mencemari air di bawah tanah. Bagaimana air di sistem air tanah itu kemudian yang kita minum setiap hari, ada cemaran pupuk kimia, ada cemaran pestisida, itu kan bermasalah. Tapi memang itu tidak tampak langsung minum itu langsung sakit, tidak. Tapi kemudian ada waktu yang kemudian penyakit degeneratif, kanker, jantung.
membangun satu sistem model pertanian yang berdasar sistem alam seperti itu yang disebut komunitas ekologis. Komunitas ekologis itu artinya memberi ruang pada semua yang mungkin ada, semua serangga, semua pemakan yang lain seperti ular, kadal, tikus, kodok itu ada di sana. Ketika itu ada dalam jumlah seimbang semua, maka tidak ada masalah dengan panen. Apakah semua harus menjadi ahli ekologis? Tidak. Ya, tidak. Saya jadi dosen, ya tetap dosen, Pak. Bapak jadi fotografer, jadi pengusaha, tetap jadi pengusaha gitu. Tetapi bahwa mindset paradigma ekologis itu ada di dalam benak kita. Ini harus dilakukan kampanye-kampanye ini. Jangan kampanye hanya sebatas lingkup terbatas seperti ini ya. Kita kan sudah tahu semua. Setuju nggak sama capung? Ya semua setuju. Siapa nggak setuju? Mau nggak mau. Tapi berapa gelintir orang itu? Banyak gelintir yang tidak. Yang banyak gelintir ini yang harus digarap gitu. Jangan diganggu ya. Arek juga ya, coba dicari dulu. Kalau mau dipilih, cari bapak, Mbak. Mbak, ini Mbak. Mana? Salah. Nah, kok bertelur? Gunanya capung seperti apa? Oh, kamu harus ingat dulu. Kalau enggak boleh belanja. Masih. Kok mandi? Belum, nggak boleh. Itu tadi Bapak bilang di Australia itu banyak anak-anak Ya. muda yang sering. Anak TK itu, Ya. TK ya, SD, TK. Itu kalau misalnya diterapin Indonesia memungkinkan atau tidak? Oh, kira-kira? sangat memungkinkan. Tetapi itu tadi perlu komitmen yang sangat tinggi. Tapi siapa yang berkomitmen sekarang? Gitu loh. Ya kan? Kita seringkali melakukan suatu event-event yang lingkungan hidup dan sebagainya. Tapi yang bergerak ya langsung di situ itu tidak banyak. Lebih banyak yang menyuarakan daripada yang bergerak. Makanya falsafah serangga yang tadi disampaikan oleh Pak Eka itu bagus sekali, bahwa serangga itu lebih banyak bekerja daripada dia menonjolkan dirinya. Arti capung buat Mas. Ya, buat saya inspiratif. Artinya melalui capung saya kemudian menemukan banyak pertanyaan untuk kemudian berusaha untuk saya jawab. Ya itu yang kemudian membuat saya menjadi lebih dinamis untuk selalu untuk selalu mengetahui sesuatu hal yang baru. Capung memberikan saya banyak pelajaran. Artinya pelajaran untuk kemudian tidak berhenti untuk belajar, tapi melalui capung kemudian saya bisa menemukan banyak teman, menemukan banyak hal, dan khususnya tentang tentang persoalan kehidupan. Lanjut. Yuk. Ini dibawa saringan. Kalau kayak gini. Coba ceri.